Ya, senang sekali bisa jumpa dengan semua saudara-saudara daripada peserta daripada Rock Journey ini. Dan ketika saya lihat ternyata bagian saya ini adalah satu bagian yang terus terang aja, ini bagian yang tidak mudah ya. Kalau saya diminta mengajar pujian penyembahan, wah itu. Atau saya diminta mengajar tentang katakanlah mata pelajaran tentang teologi kerajaan gitu ya. Wah, saya akan senang gitu melakukannya. Bukan berarti sekarang enggak senang melakukan ya. Saya senang melakukan mengajar topik ini, tapi topik tentang karakter ini atau kingdom karakter ini dan juga tentang berbuah itu buat saya bukan sekedar untuk mengajar ya. Jadi ini betul-betul saya harus jujur, saya harus memberitahukan sesuatu yang bersama Tuhan alami karena kekuatan kita. Saudaraku, salah satu tolok ukur karakter seseorang itu bisa dilihat dari bobot dari perkataan seseorang. Ya. Jadi ini bukan karena kekuatan volume bersuara. Ada ungkapan berkata, character is the only weight to your words. Itu benar-benar satu-satunya bobot buat perkataan kita itu. Ya. Dan bobot perkataan seseorang tidak ditentukan karena volumenya, tekanan suaranya, intonasinya. Tidak. Juga tidak ditentukan dari the size of the words we use. Tidak ditentukan oleh ukuran kalimat ataupun indahnya nada yang kita buat dalam berkata-kata. Tetapi sesungguhnya ditentukan daripada karakter seseorang. Jadi bahkan saya harus jujur katakan, saya harus berdoa sungguh-sungguh untuk mempersiapkan sesi ini. Karena dalam penelitian ada seorang yang bernama Robert Clinton. Robert Clinton adalah seorang profesor of leadership di mana dia di Fuller Theological Seminary di Pasadena, California. Ini salah satu sekolah teologi yang disegani di Amerika ya. Kalau disegani di Amerika ya itu juga disegani di seluruh dunia. Dia seorang doktor dan dia menulis sebuah buku namanya The Making of a Leader. Dan dia bukan menulis buku biasa ini. Dia melakukan studi yang mendalam. Ya, ternyata dia mendapatkan, ini menarik, saya akan mulai dari sini. Dia menemukan studi, jadi ini penelitian yang mendalam. Dia bilang begini, sedikit pemimpin di Alkitab yang berakhir dengan baik. Bahkan kurang dari 30% pemimpin yang berakhir dengan baik. Dengan kata lain, kurang dari 30%. Hanya 1 dari 3 orang bisa menyelesaikan pertandingan kehidupannya dengan baik. Hanya 1 dari 3 orang. Kurang dari 30%. Kenapa yang lain 70% bisa mengalami kegagalan? Masalahnya di mana, saudara? Bukan masalah karisma. Bukan masalah giftingnya, karunianya. Tapi masalah karakter mereka. Sebab itu, sungguh-sungguh dalam sesi ini saya berdoa supaya ini bukan sekedar teori semata-mata, tapi saya berdoa supaya Tuhan pakai saya dan apa yang Tuhan sudah ajarkan selama ini dalam kehidupan saya secara pribadi, mengimpartasi setiap saudara bagaimana kita harus pegang karakter itu dalam hidup kita, hidup dalam karakter. Ya, pelajaran soal karakter ini seringkali kurang populer, apalagi di gereja-gereja di zaman seperti sekarang. Orang akan menyukai berita-berita tentang kemakmuran,
berita-berita tentang kesuksesan. Tetapi saya harus beritahu saudara, success is predictable. Sukses itu dapat diduga. Kok bisa? Ya, kalau kita hidup berjalan dalam kingdom karakter, maka kesuksesan hidup Anda di waktu yang akan datang sudah dapat diduga sejak dari sekarang. But also failure is predictable. Kalau kita ada hidup dalam sebuah altar yang namanya the altar of compromise. Altar kompromi dengan dunia ini. Sebab itu sebelum saya mulai, mari saya ajak kita, please fasten your seat belt first. Kencangkan ikat pinggang saudara semuanya. We are ready to take off. Kita siap-siap mau terbang penerbangan kita. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kita dalam pertolongan hikmat-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih sebab Engkau telah menjadikan kami serupa segambar dengan Engkau sendiri. Beri kami hikmat agar supaya oleh Roh Kudus-Mu kami belajar bersama-sama. Kami boleh mengalami impartasi. Kami boleh semakin dibentuk. Sebab perjalanan kami adalah dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, ajari kami ya Guru Agung, supaya kami semua menjadi murid yang sejati dan menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, materi yang sudah diberikannya, jadi saya juga tidak boleh lepas dari materi itu. Dan itu juga materi kita semua yang digunakan di seluruh Rock Ministries, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Mari tolong materi Kingdom Journey kita, khususnya untuk yang karakter dan berbuah, harap ditampilkan. Dan saya akan memulai. Dan tentunya saya tidak akan bisa membacakan semua, mengingat hanya 60 menit waktu saya, dan kemudian kita akan tanya jawab. Tapi saya akan memberikan garis besarnya, dan saya harap saudara sudah membaca lebih dulu apa yang sudah bahannya sudah diberikan. Begitu ya? Pernahkah saudara tahu bahwa ada satu kisah nyata yang menghebohkan dunia? Ada seorang pelari dari Kanada. Ya. Dia namanya Benjamin Sinclair Johnson, nama lengkapnya. Disingkat dengan Ben Johnson. Ben Johnson, dia meraih emas dalam Olimpiade musim panas di Seoul tahun 1988. Dan sebelumnya dia juga memegang rekor dunia tahun 1987. Pelari hebat, 9, sekian detik pada waktu itu dia berlari. Dan kemudian dia juara pertama, keren. Ketika dia mendapatkan medali emas di Olimpiade musim panas di Seoul itu, mata dunia tertuju kepada dia. Apalagi Kanada. Sebetulnya dia imigran ya. Kalau tidak salah dia dari Jamaika. Dia pindah ke Kanada dan dia menjadi warga negara Kanada. Wow, begitu dia menang medali emas dia dapatkan. Sampai-sampai berita-berita di Kanada menulis bahwa dia manusia man of the year pada waktu itu. Perdana Menteri Kanada langsung telepon mengucapkan selamat. Wah, kalau sampai pemimpin sebuah negara telepon langsung tuh keren. Saudaraku, sebuah prestasi besar. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Hanya dalam hitungan beberapa belas jam berikutnya. Ya, tidak dalam hitungan beberapa hari loh. Tiba-tiba komite bagian kesehatan di Olimpiade membatalkan gelar juara 1 ya dari Olimpiade musim panas Korea itu. Kenapa saudaraku dibatalkan? Dan didapati pada waktu tes air seni didapati dia menggunakan doping sejenis steroid dan sejenis tertentu. Dan akibatnya semua pencapaian yang dia kerjakan selama ini, semua kegelimangan, semua kemegahan,
semua sanjungan, semua pujian yang diberikan kepada dia runtuh dalam waktu singkat. Saudaraku dikasih Tuhan, dan dia disebut diskualifikasi. Semua yang dicapai disebut diskualifikasi. Dan akibatnya kejuaraan kemenangan diserahkan kepada juara yang nomor 2, akhirnya naik menjadi juara 1. Mari kita renungkan sejenak apa yang dilakukan oleh Ben Johnson. Saya harap biarlah kita para murid-murid dari Kingdom Journey untuk berpikir jauh ke depan. Sebab apa yang telah kita bisa bangun selama 20 tahun dalam hidup kita bisa runtuh hanya waktu 20 detik kalau kita tidak memeliharanya dengan baik. Dan hal yang paling bisa menolong seseorang untuk bisa memelihara semua kemenangan, semua kemuliaan, semua berkat, bahkan apapun, itu adalah karakter. Ya, baik. Kita akan lihat kata Yunani daripada karakter itu dalam King James Version diterjemahkan sebagai image. Ya, itu kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat yang ke-26, marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Ya, dikatakan kata serupa dan segambar. Kalau serupa segambar itu selem dalam bahasa Ibraninya, dan demut itu serupa. Itu merupakan apa yang disebut dengan karakteristik. Ya, tapi kalau kata Yunaninya itu kata benda diambil kata karasso, yang berarti torehan, lekukan. Ya, sebuah atau suatu pengasahan, menggores atau menulis di atas batu, kayu atau besi. Jadi seperti sebuah cetakan yang pasti gitu. Sehingga dari kata ini muncul sebuah arti seperti cap timbul pada uang logam. Ya, jadi sudah ada patternnya khusus. Nah, kita harus tahu bahwa manusia kita ini diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kata Ibraninya selem dan demut itu mengandung pengertian yaitu kita ini diciptakan dengan karakteristik, punya resemblance, kemiripan seperti Tuhan. Nah, ya, ini luar biasa. Jadi sudah ditaruh sebetulnya dalam diri setiap kita itu karakter ilahi. Tetapi untuk mewujud nyatakan itu ada proses kehidupan yang harus kita alami. Sama saja begini. Manusia diciptakan Tuhan lahir untuk to lead, memimpin. Tetapi untuk menjadi pemimpin itu butuh proses untuk diwujud nyatakan. Mengerti ya? Semua kita ini dilahirkan untuk memimpin. Tetapi untuk jadi pemimpin yang sejati, perlu ada proses kehidupan, perlu ada pembentukan. Sama seperti karakter. Tuhan sudah memberikannya kepada kita karena kita dicipta serupa segambar dengan Dia. Tetapi dalam mewujudkannya, maka kita perlu adanya proses-proses kehidupan. Ya, perlu ada digosok. Seperti itu. Kita ini lihat bagaimana kayu yang kasar kalau digosok dengan amplas akan menjadi halus. Kayu yang sebongkah kayu perlu di tangan pengukir, diukir sedemikian rupa jadi cantik. Sama seperti itu. Ya, maka jangan pernah menolak proses kehidupan. Jangan pernah menengking bahkan kalau ada proses kehidupan datang. Sekalipun kita dipenuhi kuasa Allah. Tapi berkatalah, ubah hatiku menjadi baru. Ya, ada salah satu istri diaken yang salah nyanyi lagu ini. Seharusnya kan ubah hatiku menjadi baru, itu bagus ya. Dia nyanyinya begini, ubah hatiku menjadi batu, saudara ya. Malah tambah keras seperti itu ya, dan itu tidak boleh terjadi dalam diri kita. Oke, kita masuk lagi. Secara definisi dalam Kamus Webster dikatakan salah satu atribut, itu karakter ada salah satu atribut atau fitur yang membentuk dan membedakan seseorang.
Ya, di dalamnya kita lihat ada tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang bisa membedakan satu orang dengan yang lain. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Demikian pula menurut Frank Damasio, karakter adalah nilai kumulatif dari semua kualitas positif dan negatif. Perhatikan kata positif negatif ya. Di dalam kehidupan seseorang yang ditunjukkan melalui pikiran-pikiran, motivasi-motivasi, sikap-sikap, perasaan-perasaan, dan tindakan-tindakan. Itu Frank Damasio. Ini selaras, saudaraku, dengan kalau kita belajar ilmu psikologi, ini ada satu metode terapi untuk orang bisa mulai mengelola pikiran dan menimbulkan, menghasilkan respon yang sifat yang baik. Itu namanya CBT. Charlie Bravo Tango, CBT. Singkatan dari Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku pikiran. Di dalam CBT dibilang bahwa 5 indera kita ini akan menangkap sesuatu di luar, lalu direkam masuk ke dalam pikiran, lalu diproses kepada perasaan, lalu diproses lagi dalam bentuk sikap, tabiat, atau perilaku kita. Ya, lihat ya urutannya ya, 5 indera diproses ke pikiran, diproses lagi ke perasaan, diproses langsung, akhirnya jadi sikap kita. Nah, Alkitab mengajarkan kita, makanya Alkitab ini paling hebat. Ya, bahwa misalnya begini, saya kasih contoh tentang proses tadi CBT itu yang menghasilkan sikap perilaku kita. Dan itu harus dilatih berkali-kali. Tanggal 21 Maret tahun lalu saya masuk rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta karena COVID-19. Dan kasus saya berat. Kategori berat karena paru-paru saya semua bercak putih. Dan saya panas 39 derajat. Lalu batuk-batuk tiada berhenti, hilang rasa di lidah, plus apa yang saya alami adalah buang-buang air, tidak bisa tidur. Dokter sudah kasih obat tidur pun tetap tidak bisa tidur. Itu kurang ajar sekali COVID itu ya. Nah, 21 Maret saya masuk, lalu kemudian 22 Maret saya dapat kabar bahwa beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan, pendeta yang saya kenal dengan baik, yang sakit COVID juga, pada meninggal dunia. Dan saya tahu mereka waktunya sudah selesai, dan mereka saudara-saudara kita yang hebat. Saya percaya dalam kemuliaan bersama Bapak Surgawi. Tetapi berita itu terus terang mengganggu pikiran saya. Dan mengakibatkan apa? Saya mulai gelisah. Ya, pikiran saya jadi nggak enak. Jadi pikiran negatif, menghasilkan perasaan, kemudian proses perasaan saya jadi gelisah, takut, cemas. Dan akibatnya menyebabkan apa? Sikap saya, perilaku saya. Jadi saya nggak bisa bersuka cita, saya nggak bisa berseri-seri, saya nggak bisa, bahkan saya bisa merasakan bisa imun menurun. Wah, saya tahu ini merupakan peperangan rohani yang harus saya hadapi. Lalu apa yang saya lakukan? Saya menggunakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya rubah dari perspektif negatif ke positif sesuai firman. Setelah dengar berita itu, maka masuk di pikiran, maka pikiran saya isi dengan apa? Saya isi dengan perkataan firman dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Lalu saya perkatakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan lagi 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh pilu-pilu Yesus Kristus aku telah sembuh. Saya perkatakan Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang kebajikan dan patut dipuji. Kupikirkan semuanya itu. Nah, jadi saya buang pikiran-pikiran intimidasi, apa semua saya buang. Maka akibatnya beralih ke perasaan saya. Perasaan saya jadi apa? Damai sejahtera. Perasaan saya jadi apa? Tenang. Perasaan saya jadi apa? Bahkan bisa
bersukacita. Kadang-kadang kalau nanti respon akhirnya sikap saya, produk akhirnya sikap saya jadi positif. Saya bisa memuji Tuhan di tengah keadaan sakit di rumah sakit. Saya bisa naikkan ucapan syukur dan terjadilah kesembuhan. Dan itu salah satu sikap bagaimana sebetulnya kita berproses dalam membangun karakter dalam hidup setiap kita. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang pentingnya karakter. Secara cepat, karakter adalah bagian dalam diri kita yang sangat penting dan memiliki pengaruh sangat penting pula. Iya, karakter kita menentukan siapa kita dan apa yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan karakter inilah yang akan melindungi kita. Ya, beda sekali antara karisma dengan karakter. Kalau karisma itu pemberian Tuhan ya, termasuk di dalamnya karunia-karunia kita, itu bisa membuka pintu-pintu kesempatan yang baru. Membuka pintu-pintu pelayanan yang baru. Ya, kita perlu karisma. But character is more important than karisma. Karakter itu lebih penting dari karisma. Karena karisma membuat pintu terbuka. Karisma bisa membuat orang bisa dibawa ke tingkat lebih atas. Tetapi untuk memelihara, mempertahankannya, melindunginya, kita butuh karakter. Ya, jadi jangan main-main dengan karakter ini. Bakat adalah pemberian Tuhan, termasuk karisma tadi. Tetapi karakter tampak ketika kita menghadapi tekanan untuk memilih. Kita melakukannya setiap kali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Hidup penuh dengan pilihan. Maka itu saya ajak kita untuk tetap punya budaya, yaitu membaca kitab suci setiap hari. Agar supaya dalam membuat keputusan pilihan-pilihan yang dibuat, kita punya standar. Kita punya patokan, pedoman yang tidak keluar dari firman Tuhan. Ya, karakter menghasilkan keberhasilan yang tetap. Ya, because the character can protect our life, our future. Ya, sebab karakter itu bisa melindungi apapun yang kita bangun selama ini. Bukan karisma. Ya, dia menghasilkan keberhasilan yang tetap. Orang-orang percaya karena mereka melihat karakter kita. Ya, lalu pemimpin tidak akan naik melebihi karakter mereka. Saya setuju. Saudaraku, hari ini ada banyak mudah sekali orang mengangkat dirinya lewat sosial media. Gampang sekali sekarang. Orang bisa bikin vlog, bisa bikin akun sendiri, entah di IG-nya, YouTube, atau semua fasilitas sosial media kita bisa gunakan menaikkan nama kita. Tetapi saudara jangan cepat percaya. Sebab karakter seseorang baru teruji kalau ada ujian. Do not believe, do not trust. Jangan pernah percaya seseorang yang tidak teruji. Ya, kita ini ketahuan aslinya ketika apa? Sebab karakter itu adalah perilaku kita yang sesungguhnya. Pada waktu ada dua posisi ya. Kita lihat betapa karakter itu adalah keadaan kita yang sesungguhnya ketika menghadapi dua situasi. Pertama, situasi waktu kita ditinggikan itu bagaimana? Yang kedua, situasi waktu kita direndahkan itu bagaimana? Nah, respon kita di dua situasi ini itu menentukan karakter kita sejauh mana. Saya kasih contoh. Pada waktu kita ditinggikan, kita habis melakukan suatu hal yang luar biasa. Ya. Lalu kita kan suka bilang, wah kamu hebat ya. Kamu dipakai Tuhan ya. Wah, enggak ada kamu rasanya nggak bisa ini. Gitu. Nah, kalau kita nggak berkarakter, kita akan bilang, ya memang sepatutnya saya menerima ini karena kerja keras saya.
Ya, gitu kan? Bahkan ada yang menutupi pakai oh pujian bagi Tuhan. Dia bilang, tapi dalam hatinya ngomong 90%, 10% buat saya dong. Oh, pujian bagi Tuhan, PK buat saya. Oh, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan. Pada waktu kita mengalami pujian, itu bagaimana? Saya pernah bertobat dari situasi ini. Saya betul-betul minta ampun Tuhan karena saya telah pernah mencuri kemuliaan. Waktu itu saya diundang ke Malaysia. Dan ketika pelayanan di Malaysia di kota Kinabalu, KK. Roh Kudus bekerja luar biasa. Orang Malaysia itu ya. Itu kalau kita khotbah apa saja dimakan sama mereka. Wah, lapar hausnya waktu itu mereka. Lalu kemudian biasa kan habis khotbah, wah, pastor, minta tanda tangan. Wah, tanda tangan di Alkitab. Wah, saya langsung tanda tangan. Pastor, take the picture. Waduh, ambil foto, saudara tahu. Waktu saya foto bareng-bareng berkali-kali, kena flash lah zaman itu ya. Hati saya itu timbul kebanggaan. Ya. Tapi ketika saya timbul kebanggaan, tiba-tiba suddenly ada sesuatu yang dalam hati saya yang paling dalam. Ada sesuatu yang seperti bocor gitu. Dan membuat saya jadi tiba-tiba drop. Bukan kesehatan saya yang drop. Sukacita saya tiba-tiba. Saya merasa perasaan saya jadi gak enak. Dan saya sadar betul. Saya telah menikmati kemuliaan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pulang dari KKR tersebut di hotel. Saya berlutut di kamar. Dan saya berkata, ampuni saya Tuhan. Saya telah mencuri kemuliaan-Mu. Baru aja dipakai Tuhan seperti itu udah besar kepala. Saudara. Orang Manado bilang, odo sumakang puji dia. Sumakang puji ngana. Saudaraku, sebab itu saya bertobat. Dan kalaupun sekarang ada pujian datang, saya hanya berkata, it's all because His grace. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, dalam hati nyanyi semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Nah, pada waktu dipuji itu, hati-hati ya. Kasih tahu sebelahmu, awas jangan makan puji, itu orang Manado bilang. Jangan makan puji. Ya, kita sadar semua datang daripada Tuhan. Tapi juga perhatikan pada waktu kita ditekan. Biasanya kalau kita dipuji sih nggak kelihatan responnya, masih kelihatan baik. Tapi kalau ditekan saudaraku, berapa banyak aslinya muncul. Apalagi kalau kita nggak dihormati di sebuah pertemuan. Saya sering perhatikan ada orang-orang yang kalau pertemuan tuh sukanya duduk di depan. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau kamu hadir sebuah pertemuan, jangan duduk paling depan. Duduk aja di belakang. Supaya biar nanti tuan rumah yang mempersilahkan duduk di depan. Tapi ada orang tertentu langsung di depan, nggak mau dipindahkan. Anda tidak tahu siapa saya di sini. Ternyata ada tamu yang lebih terhormat, malu. Saudaraku, tetapi yang saya mau ingatkan pada waktu ditekan. Oh saudaraku, kita tahu pasta gigi ya. Contoh misalnya Pepsodent. Dia akan bisa berguna kalau Anda pencet dulu. Baru kita bisa mengambil pastanya dan kita pakai sikat gigi. Saudara, ketika kita ditekan, isi dalam kita itu keluar. Nah sekarang tergantung kita. Kalau kita isi dalamnya itu adalah kerendahan hati, sangkal diri, nilai-nilai kita light, love, lalu kemudian integrity, grace, humility, and also truth,
ada dalam diri kita, maka yang keluar, saudaraku, itu pasti akan hal yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, ya, dan seringkali Tuhan uji kita lewat dua hal itu. Ingat, jangan pernah percaya kepada orang yang tidak pernah teruji. Sebab itu, jangan takut nyanyi lagu ini. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Itu ya. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Oke. Satu kali di kota Surabaya ada pemimpin pujian, bukan Rock Surabaya ya, tempat lain. Kalau nyanyi lagu ini enggak pernah nyanyi lagu bait satu. Langsung, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Ku nyanyi hosana. Ya, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Begitu selesai, mestinya kan ujilah aku dia. Aku cinta padamu. Nggak berani dia nyanyi ujilah aku, cobalah aku. Saudaraku, jangan takut nyanyi lagu itu. Karena gini loh, Tuhan tuh kalau menguji kita, Ayub berkata, kalau kau menguji aku maka akan keluar seperti emas. Mau jadi emas atau mau jadi lumpur biasa? Emas. Emas ya, true gold ya, bukan emasnya wong Surabaya ya. Mas Yanto, Mas Roni. Jangan takut. Ya, biarkan tangan Tuhan. Kan ada lagunya itu kan, engkau penjunan ku tanah liat. Nah, mold me and make me. This is what I pray. Oh, saudaraku. Haleluya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi karakter akan membatasi atau mendukung kita tergantung dari kekuatannya. Karakter selalu melindungi kita. Ya, control our leadership, control our life, and also control our legacy. Ya, bisa melindungi, to protect bahkan legasi kita, warisan. Ini bukan bicara harta ya, warisan rohani. Legacy itu warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Ya, dan ini harus ada pada setiap kita semuanya. Akan terlindung kalau kita hidup dalam karakter. Ya, oke. Karakter itu penting, sebab itu karakter sangat diperlukan dan ada konsekuensi akibat-akibat yang bisa terjadi dalam hidup kita pada saat kita memperhatikan atau mengabaikannya. Ingat tadi ya, kalau orang mengabaikan, lihat Ben Johnson, lah kejuaraannya langsung diskualifikasi. Ingat baik-baik dalam diri kita, jangan sampai kita mengalami diskualifikasi hanya karena kita mengejar keuntungan yang sesaat, kenikmatan yang sesaat. Ya, hanya karena mau bergerak di altar kompromi dalam hidup kita. Tidak. Kita harus berpikir tentang kekekalan, eternity. Waktu saya di rumah sakit, saya belajar dari Tuhan. Tuhan mengingatkan saya tentang eternity, kekekalan. Waktu saya SMA, saya itu IPA ya. Jadi saya belajar matematika, fisika. Bilangan berapapun dibagi dengan tak terhingga. Bilangan berapapun dibagi dengan tak terhingga sama dengan berapa? 0. Artinya apa? Semua pencapaian kita dengan cara kita dibagi dengan kekekalan sama dengan 0. Mari kita belajar ini, bahwa ada kekekalan yang menunggu kita di depan. Akan ada pengadilan yang akan datang. Dalam 2 Korintus 10 ayat 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ada kursi pengadilan Kristus.
yang harus kita hadapi semuanya. Ya, tapi kalau kita pegang karakter, hidup dalam karakter, saya percaya saudaraku, kita tidak akan dipermalukan. Ya, kita akan keluar seperti emas, sebab masing-masing pekerjaan orang akan diuji. Seperti emas kah, perak, atau batu permata, atau kayu jerami yang bisa mudah terbakar. Pilihan di tangan kita. Ya, oke. Kemudian kita lihat kebutuhan untuk memiliki karakter. Pertama, karakter merupakan bahan dasar, the foundation. Betul. Semuanya bahan dasar, fondasi dari semua yang kita bisa bangun. Makanya tadi saya katakan character is more important than charisma. Ya. Lalu kemudian karakter adalah kekuatan, power. Saya setuju sekali. Sebab saudaraku dikasih Tuhan, karakter manusia, dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman itu masa yang sukar. Kalepos dalam bahasa Yunaninya. Kalepos itu membahayakan, menyusahkan. Semua terjadi degradasi. Barusan ada survei dari Gallup ya pada akhir Maret kemarin. Sekarang penduduk Amerika Serikat yang dewasa yang beribadah kepada Tuhan itu hanya 47%. Merosot drastis, apalagi di masa pandemi. Dan yang menyumbang terbesar kemerosotan. Padahal sebelumnya Amerika itu penduduknya itu berbakti kepada Tuhan. Ya, dalam apalagi sebelum tahun 2000. Tapi sekarang telah merosot hanya 47%. Dan angka terbesar disumbang oleh golongan milenial dan generasi Z. Wow, kenapa? Sebab orang tua tidak mengajarkan tentang nilai kehidupan, tidak mengajarkan karakter. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Orang tua nggak bisa jadi teladan buat anak-anak. Akibatnya anak-anak tidak ada pattern, tidak ada pola yang bisa diikuti, dan mereka digurui oleh sosial media. Dan akibatnya sekarang saya punya data dari Dr. Andi Wijaya bahwa sekarang anak-anak generasi milenial dan generasi Z di Amerika, mereka bahkan menyetujui LGBTQ. Ya, maka itu kita butuh karakter. Kita harus tekankan itu kepada generasi tentunya. Mulai dari diri kita dan kita ajarkan kepada generasi. Next lagi. Ya, konsekuensi dari karakter. Nah, kita lihat ada akibat buruk, ada akibat positif. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Tadi yang dikatakan bahwa hanya 30%, nggak sampai bahkan pemimpin di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang bisa finishing well. Sudah lihat bagaimana Adam, bagaimana Lot, ya, belum lagi Simpson, ya, kita bisa melihat. Tapi kita bersyukur ada Yesus Kristus, how the center of all things. Ada siapa lagi? Yusuf yang bisa pegang nilai-nilai kerajaan dalam hidupnya. Ya, bisa lihat bagaimana contoh-contoh di Alkitab. Ya, saya tidak bisa baca semua. Nuh, kita sudah tahu bagaimana diejek orang pada generasinya, tapi dia tetap taat melakukan. Yusuf, sekalipun dibuang saudara-saudaranya, dituduh memfitnah, difitnah, dituduh memperkosa maksud saya. Tapi dia tetap pegang. Saudara, usia 20-an tahun buat Yusuf digoda perempuan. Saya percaya istri Potifar bukanlah wanita yang tidak cantik. Beberapa film tentang Yusuf, saya lihat yang jadi istri Potifar itu selalu cantik-cantik ya. Dan seksi-seksi. Digoda tiap hari. Tapi dia sedang melihat, berpikir tentang kekekalan. Dan dia menolak untuk itu. Lari. Bukan lari mendekat, lari menjauh, saudara. Ya, luar biasa. Ingat loh ya, ada ujian-ujian. Maka kita harus mengerti itu. Biasanya itu kalau zamannya Pak Harto itu kan 3 ta. Harta, tahta, wanita. Sekarang jangan wanita saja, saudaraku. Pria juga. Harta,
takhta seksualita. Nah, ini ada orang saudaraku kalau waktu enggak punya apa-apa, waduh baik kali. Begitu jadi orang kaya saudaraku, minta ampun. Ya, berubah langsung. Sombongnya. Ada lagi orang kena takhta. Saya pernah saudaraku ketemu hamba Tuhan. Waktu itu masih ketua di bidang tertentu aja. Dia masih shalom, shalom. Wah, kelihatan. Tapi begitu diangkat saudaraku jadi ketua departemen gitu. Nggak mau antri makanan istrinya. Semua antri. Disuruh antri bilang. Petugasnya dimarahin. Kamu nggak tahu siapa saya sekarang. Wah, saudaraku bikin malu ya. Mari kita tetap belajar rendah hati. Yesus berkata, belajar daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Contoh lagi, next lagi secara cepat. Nah ini dia. Kita akan masuk kepada proses-proses karakter ya. Haleluya. Ayo ngomong sama-sama saya. Proses. Nikmati proses. Gitu ya. Kita jangan pernah. There is no shortcut to follow Christ Jesus. Tidak ada jalan pintas untuk mengikut Tuhan. Semua harus lewati proses-proses kehidupan. The character development areas, yaitu area pengembangan karakter. Di sana bukunya ini kalau saudara The Making of a Leader dari Frank Damasio ya. Ada 8 area utama. Yang pertama kehidupan rohaninya bagaimana. Ya. Ini harus dimulai dari the real us, because the real us is not our body but the real us is our spirit. Keadaan kita sesungguhnya bukan tubuh kita tapi roh. Maka itu perhatikan kehidupan rohani kita. Saya ajak kita untuk belajar setia untuk punya disiplin rohani tiap hari. By the grace of God, saya bertobat tahun 87, penuh Roh Kudus waktu masih kuliah di Erlangga Surabaya. Belum ada panggilan jadi pendeta, saya kepingin jadi akuntan publik gitu ya. Pengen jadi orang kaya. Kemudian Roh Kudus menjamah, saya penuh Roh Kudus, saya bertobat. Dan sejak hari itu saya berkata, Tuhan, saya mau bangun mezbah tiap pagi. Saya mau menyembah-Mu. Pada waktu itu belum ada pelayanan-pelayanan ya. By the grace of God, saudara, saya bangun kehidupan disiplin pribadi. Saya biasa bangun jam 5 pagi. Dari tahun 87 itu sampai tadi pagi. Sudah berapa puluh tahun itu. Saya pegang, tetap saya bangun jam 5 pagi. Untuk apa? Saya bangun untuk menyembah Tuhan. Pribadi. Setelah saya menyembah Tuhan, saya baca Alkitab. Ya. Nah, ini untuk disiplin rohani, kebutuhan kehidupan rohani saya. Bangunlah mulai dari situ, saudaraku. Ya, saya lihat di dalam Alkitab bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat di Alkitab itu, mereka punya disiplin rohani yang luar biasa. Kita belajar dari bagaimana Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi jangan biasa bangun siang-siang ya. Oke, cari wajah Tuhan. Kehidupan pribadi. Oh, saudaraku, aslinya kita ketahuan pada waktu kita sendiri. Ya, halo. Bagaimana kita pegang HP kita waktu kita sendiri? Kita buka situs-situs apa, saudaraku? Itulah ujian kita. Itulah aslinya kita. Kalau di depan orang mah semua seperti malaikat, saudara. Tapi aslinya kita ketika kita dalam keadaan sendiri, di rumah, di kamar. Tontonan apa yang kita lihat? Ya. Ingat baik-baik. Saya punya hal yang ingin saya sharingkan kepada saudara. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, belajar begini. Will I enjoying? Apakah saya akan bersuka cita ketika mengingat apa yang saya lakukan sekarang? Apakah yang saya lakukan sekarang ini nanti suatu hari kalau saya ingat itu menjadi kenangan yang manis atau kenangan yang buruk? Kalau saudara sadar itu akan membuat kenangan buruk, jangan pernah lakukan. Lakukan sesuatu yang nantinya akan menjadi memori yang indah dalam hidup Anda. Amin. Ya. Ya.
kehidupan rumah tangga kita. Nah, di sebelah saya ini ada istri saya. Ya, saya ngomong begini didengar semua loh sama dia. Kalau saya ngomong lain, tentu dia jadi bukan cuma istri, dia juga jadi apa yang disebut dengan bodyguard saya. Badannya kecil, saudaraku, tapi dia bisa melindungi saya. Ya, karena bagaimanapun hamba Tuhan ini pendeta juga manusia, gitu ya. Dan kalaupun saya bicara ini, dia dengar semua loh. Kalau saya mengada-ada, pasti dia akan bereaksi. Ya, sebab itu juga para pria suami, apakah kau berani terbuka dengan isi HP-mu kepada pasanganmu? Jangan ada password-password tersembunyi. Biarlah pasanganmu pun tahu. Ya, itu a man of integrity harus dipegang. Tapi sekali lagi kita tetap butuh anugerah Tuhan. Ya, rumah tangga ini penting ya. Perhatikan kata rumah tangga. Saya suka sekali kata rumah tangga. Kenapa? Atmosfer rumahmu menentukan tangga kehidupanmu. Kalau atmosfer rumahmu takut Tuhan, hadirat Tuhan, tangga hidupmu naik. Kalau atmosfer rumahmu kompromi dengan dosa, tangga hidupmu pasti menurun. Lalu kehidupan sosial kita, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, kita dikenal sebagai apa? Saya harap kita terus menyebarkan keharuman pengenalan Kristus di mana-mana. Amsal berkata, dikasih lebih baik dari emas dan perak. Kemarin saya menyaksikan 2 kali di Zoom bagaimana ibadah penghiburan mamanya Pak Frankie dan juga penguburan. Wow, saudaraku, kesan orang-orang begitu indah. Karena apa? Membawa keharuman pengenalan Kristus. Ya, kehidupan pendidikan. Makanya jangan, ya, Pak Arifin pernah mengajar saya. Kita tuh kalau ada sesuatu tanggung jawab, selesaikan sampai tuntas. Karena saya dulu hampir saya berhenti kuliah. Gara-gara apa? Mau pelayanan. Tapi Pak Arifin mendorong saya, selesaikan. Karena kita tidak boleh menyerah. Kita harus menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kehidupan pendidikan ini juga gimana? Aku ada mahasiswa sini, pelayanan hebat di gereja, tapi kalau kuliah enggak masuk sekolah, titip absen. Ya, enggak ada di sini. Itu paling banyak mahasiswa di Kutub Utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Itu banyak seperti itu. Lalu kehidupan pelayanannya sekarang. Kita lihat bagaimana. Saudaraku dikasih Tuhan. Ada beberapa telepon datang kepada saya. Pak Pendeta Roni, saya mau undang pelayanan. Maaf, kalau boleh tahu berapa tarifnya. Ditanya berapa tarifnya, saudaraku. Waduh. Saya tanya kenapa kok tanya tarif? Oh, karena kami biasa menghubungi ada beberapa hamba Tuhan yang memang menyebutkan tarif ini. Bahkan nanti pesawat harus pesawat jenis ini. Ya. Oh, saudaraku. Saya pikir itu tidak perlu terjadi dalam hidup kita ya. Haleluya. Lalu kehidupan pernikahan. Nah, gitu. Mungkin saudara berkata, Pak, rumah tangga sama pernikahan kan sama aja. Ya, kalau rumah tangga itu keseluruhan, termasuk bagaimana kita di hadapan anak-anak kita. Apakah anak-anak bangga kepada kita? Apakah anak-anak kita, anak-anak jasmani juga menjadi anak-anak rohani kita? Perhatikan. Jangan sampai anak-anak jasmani kita itu bukan anak-anak rohani. Mereka lebih memilih bapak-bapak rohaninya orang lain daripada kita. Saya percaya kalau kita menjadikan teladan, anak-anak jasmani pun akan menjadi anak-anak rohani kita. Pernikahan ini dalam bahasa Yunaninya gameo. Kata gameo itu peleburan.
Ini lebih kepada penyatuan suami istri. Gitu ya. Haleluya. Gimana kita dalam membangun rumah tangga kita dengan pasangan kita. Itu disorot loh saudara. Dan jangan bikin sandiwara ya. Nanti di depan orang lain baru shalom, manis-manis, gandeng tangan. Tapi tidak ada saling memaki dan sebagainya. No. Salah satu pengujian itu terjadi di rumah kita. Biarlah oleh anugerahnya home sweet home, home blessed home terjadi dalam keluarga kita. Lalu kehidupan finansial. Nah, ini penting sekali. Ya. By the grace of God, saya bersyukur bersama istri saya. Kita ini selain bangun mesbah doa, kita juga atur manajemen keuangan. Saudara, kita ini dipercaya oleh Tuhan, setia enggak dengan perkara kecil? Baru-baru nanti dipercaya dengan perkara yang besar. Ya, sampai dulu ada orang mengira, kok bisa saya kuliahkan anak-anak ke Amerika, padahal saya pendeta, saya tidak punya bisnis, digaji oleh gereja, kok bisa kuliahkan anak. Nah, banyak orang berpikir bahwa saya hidup cuma berdasarkan gaji. Tidak. Berkat Tuhan bukan cuma digaji ya. Ada saja cara Tuhan memberkati. Tapi yang jelas kami berdua, kami menggunakan manajemen keuangan. Ya. Saudara, Kejadian 1:26, ketika manusia dibuat oleh Tuhan, lalu Tuhan berkata, let them have dominion. Kata dominion, bahasa Ibrani radah. Itu artinya to govern atau juga representative of his kingdom, tapi juga bicara tentang to manage. Jadi Tuhan menciptakan kita ini serupa segambar untuk apa? Manage, mengelola bumi dan isinya ini. Uang kita juga harus dikelola. Jujurlah sama uang. Ya, banyak orang tanya, Pak, kok bisa Pak saya punya manajemen keuangan? Caranya gimana? Kurang lebih ya. Yang pasti 10% kita persepuluhan. Gitu ya. 5% lebih sampai 10% memberi. 10% menabung. Lalu 40% investasi anak-anak belajar di luar negeri. Di Amerika. Lalu sekitar 30% itu dipakai untuk kebutuhan bermacam-macam. Sehari-hari kah, beli tas, bayar pajak lah, untuk urusan mobil lah, semuanya. Dan by the grace of God, 2 anak saya sudah lulus Master Amerika dan tinggal 1 sekarang ambil S1 di Amerika. Kami tidak punya hutang 1 rupiah pun. Kenapa? Manajemen keuangan. Ya. Kalau ada orang tanya, Pak, kami mau kirim berkat, berapa nomor rekening? Saya harus tanya, nomor rekening gereja atau nomor rekening pribadi? Itu harus jelas. Kalau untuk mereka bilang untuk gereja, kita kasih gereja. Tapi kalau untuk pribadi, puji Tuhan. Ya, kita harus pegang. Ya, bayar perpuluhan. Itu termasuk belajar kita dalam proses terbentuknya karakter. Proses through difficulties. Jadi melalui kesulitan-kesulitan. Ya. Jangan tengking kesulitan loh ya. Next. Banyak Alkitab, orang Israel harus diuji dulu di padang gurun. Musa, ya, saya hanya bacain ya, nanti Anda bisa lihat sendiri. Proses itu, padang gurun kehidupan. Jadi jangan tengking padang gurun, karena Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita jalan selalu lurus tanpa ada liku-likunya. Tidak pernah selalu terang tanpa ada hujan. Tapi namanya Immanuel menyertai kita di segala jalan kehidupan kita. Oke. Lalu Daud, kita lihat lagi. Itu ada 3 periode ya. 40 tahun pertama, dia tinggal di istana Fir'aun. Menikmati segala fasilitas. Wow, keren. Dia tinggal tepuk tangan. Wah, pegawai datang bawa makanan, buah-buahan. 40 tahun pertama, dia tinggal istana Fir'aun. Itu disebut I'm something. Aku adalah sesuatu. Tapi setelah itu saudaraku, dia diproses sama Tuhan. Dia harus lari ke padang gurun
Midian. Dan di situ 40 tahun nggak tinggal di istana lagi, tapi di tenda. Jadi apa? Jadi gembala kambing domba. Ya, 40 tahun proses kehidupan yang berikutnya. Dia baru disebut I'm nothing. Aku tidak ada apa-apanya. Tapi kemudian lulus 40 tahun, tinggal yang terakhir memimpin. Wah, ini gembala sidang terbesar di dunia sampai sekarang masih tetap Musa ya. Jemaatnya lebih 2 juta dalam sekali pertemuan. Ya. Kenapa dipercaya? Lihat, melewati dari I'm something, lalu I'm nothing. Aku gak ada apa-apanya. Dan kemudian fase yang ketiga 40 tahun terakhir, God is everything. Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Haleluya. Demikian pula Daud. Daud itu lagu-lagunya hebat-hebat muncul ketika apa? Dikejar-kejar Raja Saul. Ketika dia berpindah dari goa yang satu ke goa yang berikutnya. Ketika dia lari dari padang gurun satu ke padang gurun berikutnya. Gak enak. Padahal dia baru menerima kemuliaan mengalahkan Goliat. Istrinya langsung diambil. Hartanya dirampas. Hak-haknya diambil. Dan tidak ada kesempatan sebetulnya untuk bisa memuji dengan baik. Karena tekanan hidup, ancaman kematian. Tapi Daud berkata dalam Mazmur 103. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Justru dalam tekanan. Aslinya muncul pujian, pengagungan kepada Tuhan. Paulus juga. Ya, terus ini tokoh-tokoh Alkitab yang hebat. Ya, Paulus finishing well, menyelesaikan dengan baik pertandingannya. Terus lagi, ya, jadi, kemakmuran sekarang. Nah, hati-hati ya. Ini ada orang-orang yang hampir semua orang bisa bertahan terhadap kesulitan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Itu Abraham Lincoln berkata. Ya, tapi juga bukan cuma itu. Akses to sex juga hati-hati. Harta, takhta, seksualita. Di dalam seksualita ini termasuk akses to sex. Jadi bukan cuma seksualitanya, akses ke sana pun harus diwaspadai. Lewat HP ini hati-hati, situs-situs porno. Yang pacaran-pacaran hati-hati, gaya pacaranmu. Disitulah pengujian. Siapa aslinya kita pada saat tidak ada siapa-siapa. Ya. Sudah lihat bagaimana Simpson. Dia gagal. Dan dia kehilangan visi, bahkan matanya dibutakan. Hanya karena ada seorang perempuan yang bernama Delilah itu. Ya. Dia powerful. Penuh karisma. Tapi sayang karakternya. Dia menghancurkan sendiri apa yang dia bangun. Tapi biarlah ini menjadi teladan ya. Menjadi contoh supaya kita yang baik. Tapi beda dengan Yusuf. Ya, Anda lihat bagaimana dia di puncak, dia tetap berprestasi dengan baik, bahkan tetap pengampunan kepada kakak-kakaknya. Dan dia tidak sombong, tetap rendah hati. Tidak korupsi dengan kepercayaan yang besar dari Firaun. Oh saudaraku, ini man of integrity. Saya berdoa oleh anugerahnya kita semua ada dalam bilangan-bilangan orang-orang yang seperti ini. Next lagi. Demikian pula Daud. Saudaraku, menghadapi semuanya Daud tetap mengandalkan Tuhan dan tidak bergantung pada dirinya sendiri. Daud rela untuk meninggalkan tahtanya ketika anaknya kudeta. Dia sadar there is no ownership in the kingdom of God. Dia lebih memilih pergi meninggalkan tahtanya. Halo, bagaimana kalau kita dapat kekuasaan, rela nggak melepaskannya? Banyak saudaraku pemimpin yang tidak mau menyiapkan generasi. Kalau ada orang yang tidak pernah bisa menyiapkan generasi, Anda telah menghancurkan legacy yang seharusnya diterima oleh generasi yang selanjutnya. Kita lihat bagaimana Salomo. Salomo ini 20 tahun pertama memimpin dengan bergantung sama Tuhan.
Bahkan Tuhan datang kepada dia sampai 2 kali. Tapi akhirnya hati-hati saudara, ada distraction. Ada pembelokan. Di mana ketika hartanya berlimpah-limpah, kaya raya. 1 tahun terima 666 talenta emas. Itu 1 talenta itu sama dengan berapa? 34 kilo kalau nggak salah itu. Kali 666 per tahun. Kaya raya. Dia punya 1000 kuda. Kalau sekarang 1000 Ferrari. Wow, konglomerat mana di dunia yang punya 1000 Ferrari, saudara. Tapi dia sayang. Ketika tahtanya semakin kuat, dia jatuh dalam seksualita. 700 istri, 300 gundik. Dia runtuhkan semua yang telah dia bangun selama 20 tahun. Sekali lagi ya, kita bisa meruntuhkan apa yang kita bangun 20 tahun hanya dengan 20 detik. Tapi ingat baik-baik semua keputusan kita. Next time kita lihat bagaimana khotbah Yesus di bukit itu tentang the kingdom character. Ini Anda bisa dapatkan bukunya Pak Daniel Yanuar ya. Tentang kingdom character ini, itu dia bukunya apa judulnya itu, Are You Really in the Kingdom? Bisa dapatkan itu. Saya sudah membaca, bagus sekali. Ya, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan bilang orang yang congkak itu menjadi musuh Tuhan, tapi kalau kita bergantung sama Tuhan. Ya. Ini Anda bisa baca ya, Spiritual Poverty and Success. Tapi saya akan tambahkan sedikit poin-poin yang saya juga punya bahan yang memperlengkapi saudara di sini. Pertama yang saya ingatkan kepada saudara adalah gini, bagaimana kita bisa dikenang dan diingat orang. Jauhkan kita dari segala bentuk kompromi dengan dunia. If you compromise, I guarantee you be forgotten easily. Kalau kita ini kompromi, kita bisa dilupakan dengan mudah begitu saja, saudara. Dunia ini kejam loh, saudara. Orang itu kalau lihat kejatuhan langsung sudah memalingkan muka dari kita. Betul nggak, saudara? Makanya berhati-hatilah. Kita jaga hidup kita, ya. Dan saya yakin di sini adalah pemimpin-pemimpin yang hebat, sebab true leadership is not measured by how many people serve you. Pemimpin sejati tidak ditentukan atau tidak diukur dari berapa banyaknya orang-orang yang melayani kita, but by how many people you serve. Tapi tergantung dari berapa banyak kita melayani orang lain. Semakin banyak kita melayani orang, semakin kita sulit dilupakan, saudara. Ya, jadi ayo, sebab karakter ini itu sumbernya, Pak. Trust is product of character. Jadi kepercayaan itu produk dari karakter. Dan orang kalau tinggal dalam karakter yang kuat, itu tetap dipercaya sekalipun orangnya nggak ada. Nggak ada di tempat. Hadiratnya terasa, saudara. Kalau saya dulu waktu masih di Bali, itu Pak Franky itu sangat terkenal sekali dengan kedisiplinannya, kekuatan karakternya ya. Jadi di kantor dulu itu kita merasa gini, orang-orang sampai bilang, hadirat Franky terasa ya di kantor. Karena Pak Franky sangat menunjukkan kingdom character yang jadi teladan buat kita semua, saudaraku. Ya, hidup benar, takut Tuhan, cinta Tuhan gitu. Dan character is the source of trust. Karakter itu sumber dari trust. Oh, nggak bisa ditawar-tawar lagi. No alternative, no option, but character. Ya, ikuti proses, saudaraku. Dalam hidup setiap kita. Dan guru agung daripada Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini.
Dalam Matius 16 ayat 26. Ini contoh hebat. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa artinya kita punya kegemilangan, kekayaan, tapi kehilangan nyawanya? Maksudnya apa, saudaraku? No karakter. Nggak ada karakter kompromi dengan dunia. Oleh sebab itu, mari. By the grace of God. Minta anugerah. Kata anugerah itu dalam bahasa Yunani adalah charis. Kata charis itu artinya kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa melakukan kebenaran. Kristus, Yohanes 1 ayat 14, itu adalah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran ini berbicara juga karakter. Jadi kita terima Yesus, kita terima kasih karunia, kita terima kebenaran. Jangan dipisahkan. Jangan dibuat jadi bertabrakan. Mazmur 85 ayat 10. Kasih karunia dan kebenaran ini saling bertemu dan bercium-ciuman. Minta anugerah Tuhan supaya kita mampu melakukan kebenaran. Minta anugerah kemampuan supaya kita hidup dalam karakter Tuhan. Haleluya. Mungkin lewati proses panjang, nggak apa-apa. Setiap perkara kecil itu akan beri perkara-perkara besar dalam hidup setiap kita. Dan yang terakhir sekarang tentang berbuah. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Karena yang Tuhan mau cari itu dalam diri kita itu buah, saudaraku ya. Buah yang tinggal tetap. Dan di dalam buah itu yang paling utama kan ada buah karya yang terbaik, buah pemberian ya. Tapi buah yang terbaik saya harus katakan kepada saudara, buah karakter. Buah karakter itu apa, Pak? Galatia 5 ayat 20 sampai 22. Tetapi buah roh adalah bukan buah-buah roh ya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tidak pernah diproduksi oleh kita, saudara. Itu buah roh adanya. Dan mari kita minta kepada Tuhan. Dan itu akan diproses lewat kehidupan kita. Sehingga semakin nyata kelihatan dalam diri kita. Aslinya kita. Ingat. Ketika kita panggil nama Tuhan. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Kata holy. Itu ternyata sepadan dengan kata integritas. Kata holy, kudus. Itu sepadan dengan integritas. Artinya apa? Become one. Menjadi satu. Satu kata, satu perbuatan. Itu dalam bahasa Ibraninya ora mencela menceli. Gitu. Itu Pak Stefanus Suheru tahu itu. Saudaraku, orang yang hidup dalam kesucian. Pada waktu kita berkata kepada Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Itu artinya engkau berintegritas. Engkau satu perkataan, satu perbuatan. Ayo saudara. Bila kita dalam kesuciannya, by the grace of God, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Kita mengalami positional sanctification, penyucian secara posisi. Sejak kita bertobat terima Yesus. Tapi jangan berhenti di situ. Melangkah berikutnya namanya progressive sanctification. Kita berjalan dalam kemurnian kesucian tiap hari. Terima Yesus sekali seumur hidup, tapi bertobat harus terjadi sesering mungkin dalam hidup kita. Baru terakhir nanti, kalau kita ketemu Tuhan, itulah yang disebut dengan perfected sanctification. Penyucian kesempurnaan. Kita diubah seketika, punya tubuh kemuliaan. Keserupaan dengan Kristus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tetapi keserupaan kepada Kristus itu bukan sebuah lokasi. Suatu titik di depan, tapi itu relasi. Ya, makanya perdalam relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Maka saudara sedang berjalan dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari dalam kehidupan saudara. Amin.